Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desra. Gimana kabarnya nih Bu Erni? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Desra? Alhamdulillah baik. Ada apa nih Bu Erni? Tadi nelpon saya nih, saya lagi di jalan tadi. Iya, tadi saya telepon Bapak nggak diangkat. Oh iya Pak, eh saya ini ada mau diperbincangkan dengan Bapak. Bisa nggak Pak ya? Oh boleh boleh. Kebetulan nih lagi waktu kosong nih. Ada apa Oh nih Bu iya, Erni? oh ya makasih Pak. Iya Gini siap. Pak, saya ini ada kesulitan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya kan supervisi guru-guru. Mm-mm. Ternyata di antara guru itu ada yang menggunakan media dan ngajarnya sudah berpihak kepada murid, Ya. tapi masih ada nih Mm-mm. eh, beberapa guru sih, satu dua itu Ya. pembelajarannya belum berpihak ke murid, Pak. Kemudian Oh, juga belum menggunakan media pembelajaran. Jadi inilah permasalahannya, Pak. gitu ya. Baik baik. Ini menarik nih masalahan Iya, yang disampaikan Bu Erni nih ya. Jadi gini Bu Erni, tujuan diskusi kita ini saya konfirmasi dulu ya Bu Erni ya. Bu iya, Erni itu mau meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, iya. ya Jadi di sekolah Bu Erni ya. ya, jadi tujuan pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak, saya ingin semua guru itu Ya. dalam pembelajaran itu dia berpihak ke murid, Mm. kemudian juga menggunakan media pembelajaran seperti itu, Pak. Wah ya bagus Bu Erni ya. Jadi itu harapan memang harapan bersama ya di semua sekolah. Tentunya pembelajaran itu harus berpihak pada murid, kemudian penggunaan media pembelajaran juga yang diberikan oleh guru ya. Baik Bu Ya, Erni, ya, menurut Bu Erni ini bagaimana gambaran ideal yang Bu Erni inginkan ya terkait penggunaan media pembelajaran oleh guru ini? oh ya, yang idealnya kan di sekolah itu ada media pembelajaran. Jadi Ya. idealnya semua guru itu mampu dan mau menggunakan media pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu menyenangkan bagi murid dan berpihak ke murid seperti itu, Pak. Wah, luar Idealnya, biasa. Pak. Bagus sekali tuh, Bu Erni ya. Nah, Iya, gini Pak. nih, Bu Erni kan sudah melaksanakan supervisi nih sebelumnya ya, katanya ya. Iya, Nah, ada enggak hambatan tertentu yang menyebabkan pembelajaran tersebut tidak optimal kira-kira, Bu? Oh iya, jadi dari pengalaman saya mensupervisi itu eh, hambatannya ada, Pak. Di antaranya itu karena guru itu usianya udah tua, Ya. bahkan ada yang mau pensiun Pak, Hmm, sehingga mhm. dia kurang bisa menggunakan IT gitu. Oh iya, Karena siap. faktor umur tadi, Faktor usia Bu Erni ya. ya faktor usia, apalagi mau dekat pensiun kan, jadi Iya iya iya. eh, apa namanya penggunaan IT itu masih kurang gitu, sehingga Iya. dia malas menggunakannya seperti itu. Baik baik Bu Erni ya. Gimana ya kalau sudah faktor usia tuh ya agak sulit juga kita Bu Erni ya. Iya, Ya, begini Bu Erni, bagaimana ya Bu Erni menilai tingkat kesiapan guru-guru ya dalam lingkup keseluruhannya ya dalam mengadopsi pembelajaran yang lebih berpihak pada murid ini? oh iya, jadi untuk kesiapan guru, eh, pra observasi Mhm. itu guru-guru mengumpulkan administrasi, Ya. diantaranya itu eh, CP, TP, ATP, modul ajarnya lah ya Pak ya. Mhm. Kemudian protapromesnya, KKTP-nya, nah Mhm. seperti itu. Untuk kesiapan gurunya, Iya ya seperti baik. itu Pak. Berarti sudah Bu Erni lakukan observasi ya sebelumnya ya. Sudah, Iya baik. Nah, apakah ada faktor-faktor tertentu ya yang menurut Bu Herni yang menghambat penggunaan media pembelajaran secara maksimal? oh iya, eh untuk menggunakan media pembelajaran itu kan tentu ada hambatannya ya Pak, Iya karena benar. semuanya itu ada positif negatifnya gitu. Jadi Mhm. hambatannya kalau untuk menggunakan Infocus itu
itu kadang kalau mati lampu sehingga tidak bisa menggunakannya. Kemudian juga sinyalnya kurang kuat. Kenapa? Karena WiFi di sekolah itu kan semua guru-guru pakai gitu ya. Kita tidak bisa juga larang gitu. Jadi itu kendalanya. Kemudian juga karena media pembelajaran itu bukan satu-satu guru punya, hanya beberapa. Jadi untuk menggunakan juga itu harus bergantian. Itu kan termasuk juga kendala untuk menghambatnya, Pak, faktor penghambatnya. Ini berarti masalahnya lebih ke teknis Bu Erni ya? Iya, Tapi guru-gurunya sudah bisa semua ya menggunakan media pembelajaran tersebut Bu Erni? Rata-rata bisa, Pak. Bisa ya? Hanya 1-2 tadi yang faktor usia tadi, Pak, seperti Baik, itu. baik. Nah, dari hambatan-hambatan yang Bu Erni ceritakan tadi ya, dari listrik mati, kemudian sinyal ya, keterbatasan media juga, ada enggak yang pernah Ibu Erni bayangkan solusi-solusi untuk menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan media pembelajaran ini, Bu Erni? Oh ya, jadi untuk solusinya itu tadi kan ya guru itu kurang untuk IT-nya ya Pak. Iya, iya. Jadi karena kurang IT dia tentu akan susah menggunakan media pembelajaran tadi. Ya. Nah, solusinya akan diadakan kombel sekolah. Alhamdulillah kami sudah terbentuk bentuk ya? kombel. Jadi nanti di kombel itulah guru-guru menyampaikan permasalahannya dan akan dipecahkan bersama, mencari solusi bersama. Kemudian juga akan mengadakan workshop, Pak. Seperti itu supaya gurunya itu semangat begitu, walaupun dia mau pensiun tapi itu karena ada pelatihan workshop gitu ya Pak. Kemudian dari teman sejawat sehingga dia semangat untuk menggunakannya seperti itu Pak. Baik. Jadi outputnya nanti juga kepada siswa Bu Erni ya. Apabila pembelajaran meningkat, tentunya lebih ke siswanya yang akan mendapatkan dampaknya Bu Erni ya. Baik Bu Erni. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang ini posisi Bu Erni di skala berapa? Kemudian berapa skala target yang akan Bu Erni raih dalam usaha mencapai tujuan ini, Bu Erni? Kalau skala sih Pak belum tinggi-tinggi deh Pak. Karena tadi itu jadi skala saya baru 6 lah Pak, seperti itu. 6 ya. Kemudian ya, tapi saya tetap berusaha itu tadi harus melakukan perubahan ini. Jadi untuk target saya insya Allah nih Pak di angka 9. Wah, luar biasa Bu Erni ini. Targetnya angka 9 ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi Bu Erni ya. Baik Bu Erni ya. Bagaimana Bu Erni merencanakan untuk mendukung para guru dalam mengadopsi metode pembelajaran ini agar lebih berorientasi pada murid, Bu Erni? Oh ya, untuk menguatkannya tadi, jadi rencana saya pertama itu membuat SK untuk pengurusan kombel, SK untuk kombel itu sehingga begitu ada SK kan mereka siap untuk bekerja seperti itu. Kemudian ketua kombel itu dan pengurusnya membuat program sehingga dengan program itu akan terarah kegiatan kombelnya. Nah, sudah disepakatin itu 1 bulan sekali. Kemudian waktunya itu 2 jam seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Berarti sudah ada solusi nih dari Bu Erni nih mau membuat workshop, kemudian mengaktifkan kombelnya Bu Erni ya. Luar biasa sekali Bu Erni. Nah, kapan nih rencana Bu Erni akan mewujudkan segera nih solusi yang Bu Erni sebutkan tadi itu? Itu insya Allah kalau yang workshopnya itu besok Pak, hari Selasa tanggal 28 November 2023. Kenapa? Karena sebelum anak-anak ujian. Kalau anak-anak udah ujian nanti guru-guru menilai hasil ujiannya, mengelola nilai. Jadi
Makanya di tanggal 28 besok kami mengadakan workshop itu Pak, supaya tidak terganggu dengan aktivitas nanti setelah waktu ujian, seperti itu Pak. Siap Bu Erni ya. Berarti langkah yang direncanakan oleh Bu Erni ini sudah terstruktur Bu Erni ya, sudah mau menerapkan langsung apa yang menjadi solusi dalam perbincangan kita kali ini Bu Erni ya. Baik Bu Erni. Ya. Nah, ini kan Bu Erni mau melakukan perubahan nih terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian gurunya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan media pembelajaran Bu Erni ya. Nah, ya. Siapa yang akan bertanggung jawab nih dalam memfasilitasi perubahan ini di sekolah? Oh, iya. Jadi yang bertanggung jawab tentu ada yang bertanggung jawab ya Pak, betul itu. Jadi yang bertanggung jawab itu kepala sekolah, karena dia adalah pemimpin dalam satuan pendidikan, kemudian juga ketua Kombel karena dialah yang menggerakkan teman-temannya untuk kegiatan Kombel tersebut Pak. Siap, luar biasa sekali nih Bu Erni nih. Iya. Gini Bu Erni, dari percakapan kita di awal tadi, dari permasalahan yang telah Bu Erni sampaikan, kemudian juga hambatan-hambatan, kemudian solusi yang telah Bu Erni sampaikan juga. Ini sudah ketemu nih titik terangnya sepertinya nih Bu Erni. Nah, menurut Bu Erni, kesimpulan dari percakapan kita kali ini apa nih yang bisa Bu Erni uraikan kembali? Oh iya, jadi dari perbincangan kita awal sampai akhir ini, saya senang sekali. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya tadinya saya masih belum lega ya Pak, karena masih ada permasalahan. Tapi setelah perbincangan kita ini, saya lega. Kenapa? Karena tadi dari permasalahan saya ada guru yang tidak berpihak kepada murid, kemudian tidak menggunakan media pembelajaran. Setelah pembicaraan ini, saya menemukan solusinya. Solusinya guru-guru itu adanya Kombel, mengikuti Kombel, kemudian adanya workshop, sehingga guru-guru itu bisa nantinya pembelajarannya berpihak kepada murid, kemudian juga bisa menggunakan media pembelajarannya, media pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Saya sangat berterima kasih sekali dengan perbincangan ini Pak, karena dengan perbincangan ini saya dapat solusinya dan insya Allah akan saya terapkan Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Erni ya. Semangat Bu Erni ya. Ternyata Bu Erni ini dengan solusi-solusi yang telah Bu Erni sampaikan tadi telah nampak tuh gambaran penyelesaiannya kira-kira seperti apa itu sudah nampak. Nah, Bu Erni, apa peran khusus yang akan Bu Erni lakukan ya dalam proses perubahan ini selaku ibu sebagai kepala sekolah? Peran penting di sini Bu. Oh iya, jadi peran saya karena kita sudah mendapatkan ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru, jadi ingin sekali saya itu membagi praktik baik dengan teman-teman sejawat seperti itu, sehingga apa yang dapat saya peroleh itu dapat saya imbaskan ke rekan-rekan sejawat seperti itu Pak. Siap, luar biasa sekali Bu Erni ya. Memang benar-benar kepala sekolah yang energik. Baik Bu Erni, nih kapan nih kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita nih, kan saya penasaran juga nih gimana dampaknya nanti nih Bu Erni nih. Kapan nih bisa kita komunikasikan kembali? Oh iya, insya Allah Pak, setelah saya laksanakan rencana tadi, minggu depan ya Pak, kita berbincang lagi. Siap, boleh loh, kapan-kapan diundang di Kombelnya tuh Bu Erni. Siap, oke. Iya, baik Bu Erni, terima kasih Bu Erni ya sudah mau berbagi. Sama-sama Pak. Ini mudah-mudahan percakapan kita ini membawa dampak yang bermanfaat untuk kita, terutama untuk sekolah Bu Erni agar lebih meningkat lagi pembelajarannya sesuai dengan apa yang Bu Erni sampaikan, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan tentu saja gurunya tetap semangat menerapkan pembelajaran
dengan menggunakan media, Bu Erni ya. Terima kasih Bu Ya, Erni. amin. Makasih Makasih juga Kak, banyak. sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Wa- wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.